Shalom, wanita Deborah yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa jumpa lagi. Kita mau baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini biar firman Tuhan menguatkan, memberi pencerahan untuk menjalani kehidupan ke depan. Kita tetap teguh, kuat iman dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau berikan bagi kami. Kami kembali mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Hari ini biar Tuhan memberkati kami, urapi hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu. Kami mau menjalani kehidupan ini dengan bergantung sepenuh kepada firman-Mu. Karena kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh-Mu yang kudus menuntun jalan kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan roh kami boleh kembali kuat. Roh kami boleh kembali menyala-nyala. Untuk kami tetap mengasihi Engkau Yesus. Dan kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita serukan dulu moto hagios kita. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita baca di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul nyalakan apimu. Ya. Apakah hari-hari ini kita sedang mengalami semangat yang mulai menurun atau tidak seperti awal mula kita? Waktu mula-mula kita cinta Tuhan, kita begitu berapi-api, ya kita begitu semangat. Ya, semangat untuk mengikuti semua ibadah, ya kita punya semangat rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, bahkan rajin bersaksi, ya. Seiring dengan waktu, ya. Manusia jasmani kita bisa lelah, bisa capek, lesu oleh karena ya dibarengi dengan masalah, tantangan, persoalan, atau juga bisa dengan kondisi kenyamanan, ya merasa cukup, ya segini-gini aja, pasrah dengan kondisi atau keadaan. Ya, pada hari ini, ya firman Tuhan yang mengajak kepada kita, menuliskan, ya dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Berita baik dari firman Tuhan hari ini bagi kita secara khusus buat wanita-wanita yang mendengarkan firman pagi hari ini, untuk kita nyalakan lagi apimu. Bangkitkan kembali semangatmu. Ya, bangkitkan kembali rohmu yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, ya. Bangkitkan kembali semangatmu, yaitu roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar, ya. Apapun yang terjadi, sedang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Kesesakan, pergumulan, masalah apapun, tetapi biar batin kita, roh kita tetap menyala-nyala. Tidak dipengaruhi oleh pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tetapi kita terus memiliki roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Untuk itu, hari ini kita renungkan, nyalakan apimu. Ya. Bagaimana kita bisa memelihara, menjaga api, yaitu api yang di dalam roh kita terus menyala-nyala. Ya. Poin yang pertama saya mau bagikan adalah bangun mezbah, siapkan mezbah untuk Tuhan.
yaitu kita adakan waktu, kita pilih waktu yang konsisten untuk Tuhan, ya. Siapkan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Ini hal pertama. Agar kita bisa memelihara, menjaga api, yaitu api yang di dalam roh kita itu terus menyala. Bangun mezbah secara pribadi dengan Tuhan. Bukan masalah kesibukan kita, pekerjaan kita yang begitu padat, waktu kita juga begitu padat dengan banyak hal. Tetapi konsisten dengan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Pilih, tentukan, pastikan bahwa hari-hari yang kita jalani, kita mempunyai waktu secara pribadi dengan Tuhan. Bangun kembali mezbah itu. Bangun kembali mezbah. Ya, kita pilih waktu secara tepat. Ya, dan itu terus berlangsung. Itu menjadi komitmen kita. Memiliki waktu secara pribadi dengan Tuhan dalam segala kesibukan apapun, ya. Tapi pilihlah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan waktu yang terbaik untuk kita bangun mezbah dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah ada korban, ada persembahan yang kita persembahkan di atas mezbah. Yang dipersembahkan, kita bawa korban persembahan, yaitu persembahan hidup kita. Menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ya, di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama itu dikatakan, ya, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita di atas mezbah, ya. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi korban. Korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang kudus. Hidup kita kudus. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita di atas mezbahnya yang Tuhan. Ya. Ketika mezbah yang kita bangun, kita punya konsisten dengan waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Persembahan korban yang kita persembahkan ada di atas mezbah Tuhan. Maka api Roh Kudus turun, ya, dan membakar, ya, persembahan yang kita bawa persembahkan kepada Tuhan, ya. Rindukanlah, inginkanlah setiap waktu untuk roh kita dibakar kembali dengan api Roh Kudus, ya, supaya itu bisa menyala-nyala kembali. Ada kerinduan, ada keinginan, ya, untuk berdoa, keinginan untuk baca firman, keinginan untuk menjadi saksi, keinginan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Itu timbul kembali, keinginan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk melayani Tuhan, itu berkobar-kobar kembali. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru, ya. Masalah, tantangan, persoalan silih berganti, ya, dengan berjalannya waktu. Tetapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Roh yang dibakar oleh api Roh Kudus itu menyala-nyala, berkobar-kobar kembali, ya, untuk kita melayani Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi putus asa oleh karena mungkin pergumulan, masalah yang kita hadapi. Tetapi kita memiliki kekuatan yang baru yang dibangunkan, yang dibakarkan, ya, oleh api Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita.
Roh Kudus diam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan tempat Roh Kudus bertahta dalam hidup kita? Ya, itu dikobarkan kembali. Nyalakan api untuk kita memiliki semangat naik, untuk tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Melayani keluarga kita, rumah tangga, sebagai istri bagi suami, sebagai ibu bagi anak-anak. Banyak tanggung jawab pekerjaan yang harus kita lakukan, kerjakan. Tetapi izinkanlah biar Roh Kudus membakar api kita sehingga kita punya semangat yang baru. Kita dibakar kembali untuk kita melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani sesama. Amin. Ya, biar hari ini ya kita perlu Roh Kudus memenuhi dan memperbaharui kehidupan kita kembali. Ya. Manusia jasmani kita bisa menjadi lemah. Makanya firman Tuhan katakan, waspada dan berjaga-jagalah. Ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Biar api Roh Kudus membakar ibu-ibu, saya, kita semua untuk kembali berkobar-kobar. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru untuk melayani Tuhan. Ada semangat yang baru ya untuk melayani keluarga kita, melayani sesama kita. Ya. Waspada dan berjaga-jagalah di dalam Markus 14 ayat 38 tadi yang saya katakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari miliki kerinduan, keinginan untuk mengalami kebangunan rohani ya, secara pribadi dalam setiap kita ya. Secara khusus buat wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan hari ini, pagi hari ini, mengalami jamahan Roh Kudus ya, yang membangkitkan kembali, yang memberikan kekuatan baru, yang memberikan harapan yang baru ya. Kita akan melihat ada terobosan-terobosan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati dan Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 ketika Nabi Elia ya, bangsa Israel waktu itu berbalik daripada Tuhan, menyembah kepada berhala. Situasi keadaan waktu itu Nabi Elia dikatakan di dalam 18 ayat 30 dari 1 Raja-Raja, dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ya, kondisi keadaan bangsa Israel waktu itu yang berbalik daripada Tuhan, menyembah kepada berhala. Ya. Elia mau menunjukkan ya, bahwa hanya Tuhan saja yang harus kita percaya dan kita ikuti. Dan kita lihat peristiwa itu terjadi, ya, suruh kumpul, suruh datang mereka berkumpul, dan Elia mulai memperbaiki, membangun mezbah itu kembali. Kita dengar, kita lihat bahwa mujizat terjadi. Ya. Mujizat terjadi ketika persembahan semuanya telah diatur di atas mezbah. Apa yang terjadi? Api turun dari surga, membakar habis semua persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu 18 ayat 39 dikatakan, sujudlah mereka, umat Israel yang tadinya menyembah kepada berhala, mereka kembali sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka melihat api Tuhan turun, membakar habis semua korban persembahan yang dibuat oleh Nabi Elia dan
korban persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan dengan api yang turun di atas mezbah itu. Kalau kita mempersembahkan hidup kita mempersembahkan di atas mezbah Tuhan, api Roh Kudus turun dan membakar semua apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu naik kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan. Karena api Roh Kudus turun atas kita, memenuhi kita kembali, membakar kita kembali, memberi semangat yang baru. Nyalakan apimu. Roh Kudus tercurah bagi kita, buka hati kita untuk kita mengalami lawatan Roh Kudus, terima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan kita akan melihat ada kebangunan rohani terjadi dalam pribadi kita. Ada terobosan-terobosan baru karena Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyalakan apimu. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Pagi hari ini kami membuka hati kami. Biar ada mezbah yang kami bangun kembali Tuhan. Ada sebuah kerinduan, keinginan untuk membangun mezbah. Kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah api Roh Kudus membakar setiap hati kami. Membakar setiap hati kami yang rindu untuk melayani Tuhan. Dengan segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami. Biar kami sebagai wanita-wanitanya Allah, kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat di gereja yang kami layani, kami boleh menjadi berkat. Dan hidup kami juga menjadi berkat buat banyak orang. Pakai kami Tuhan. Bakar roh kami kembali. Kami mau nyalakan apimu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus perlengkapi kami. Ini hidup kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hari-hari ini kami membuka hidup kami untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Biar kami mengalami terobosan-terobosan. Kami peka mendengarkan suaramu. Kami taat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, pegang tangan kami. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibu-ibu semua, wanita-wanita yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus, berkat Tuhan atas rumah tangga keluarga kami. Yang mengalami pergumulan persoalan. Ada Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Tuhan menopang kami, Roh Kudus menuntun kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.